nggak kamu pengen melakukan sesuatu, tapi akhirnya nggak jadi? Bukan karena kamu nggak mampu, bukan karena kamu malas, tapi karena ada suara kecil di kepala yang bilang, gimana kalau gagal? Lucunya, kita sering takut gagal bahkan sebelum benar-benar mulai. Belum mencoba, belum melangkah, belum mengambil resiko apapun, tapi rasa takutnya sudah terasa nyata. Dan yang bikin bingung, takutnya terasa serius, bahkan kejadiannya belum tentu ada. Kalau kamu pernah merasa seperti itu bukan kelemahan pribadi, itu cara kerja otak manusia. Otak kita punya satu tugas utama sejak dulu, menjaga kita tetap aman. Masalahnya, aman versi otak tidak selalu sama dengan bahagia versi kita. Buat otak, gagal itu berbahaya. Bukan karena gagal itu menyakitkan secara fisik, tapi karena gagal bisa berarti ditolak, dipermalukan, atau bahkan dianggap tidak cukup. Dan bagi otak manusia purba, ditolak oleh kelompok bisa berarti tidak bertahan hidup. Walaupun sekarang kita hidup di zaman modern, otak kita masih membawa pola yang lama. Makanya, saat kamu mau mencoba hal baru, otak langsung mengaktifkan alarm. Bagaimana kalau salah? Bagaimana kalau orang lain menilai? Dan bagaimana kalau ternyata aku nggak sepintar yang kupikir? Semua pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan untuk menyakiti kamu, tapi untuk melindungimu. Masalahnya, perlindungan itu sering berlebihan. Otak kita tidak bisa membedakan antara bahaya fisik dan bahaya emosi. Dulu, bahaya berarti singa atau jurang. Tapi sekarang, bahaya berarti komentar negatif, gagal di mata orang lain, atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Secara biologis, reaksinya hampir sama. Jantung berdebar, otot menegang, pikiran dipenuhi skenario buruk, padahal tubuh kita cuma duduk diam. Inilah kenapa rasa takut gagal itu terasa nyata, walaupun sebenarnya ancamannya itu nggak nyata. Ada satu hal yang bikin rasa takut ini makin kuat. Otak sangat jago membayangkan masa depan. Otak tidak menunggu kejadian terjadi, tapi otak mensimulasikannya. Dan sayangnya, simulasi otak sering bias ke hal negatif. Bukan karena kamu pesimis, tapi karena otak lebih suka bersiap untuk kemungkinan terburuk daripada kemungkinan terbaik. Karena kalau bersiap untuk kemungkinan terburuk, dan itu tidak terjadi, ya berarti kita selamat. Tapi kalau kita berharap yang baik dan ternyata gagal, otak menganggap itu risiko besar. Makanya banyak orang terjebak di fase mikir terus tanpa pernah memulai. Bukan karena kurang ide, tapi karena terlalu banyak prediksi. Kita membayangkan gagal, lalu merasakan sakitnya seolah-olah itu sudah terjadi. Dan akhirnya, kita memilih satu hal yang terasa paling aman, yaitu tidak melakukan apa-apa. Ironisnya, tidak melakukan apa-apa juga punya konsekuensi. Rasa penasaran, rasa menyesal, dan rasa harusnya dulu aku coba. Tapi otak sering menganggap penyesalan itu lebih aman daripada rasa malu karena gagal. Karena penyesalan itu sunyi, gagal itu terlihat. Di era media sosial, rasa takut gagal jadi makin kompleks. Kita tidak hanya takut gagal,
tapi takut gagal di depan banyak orang, takut dibandingkan, takut dianggap lambat, takut terlihat bodoh. Padahal yang kita lihat di layar bukan realita utuh. Kita melihat hasil akhir orang lain tanpa melihat proses, tanpa melihat kegagalan yang mereka sembunyikan. Otak kita lalu membuat kesimpulan yang salah. Semua orang sudah sampai, tinggal aku yang tertinggal. Dan dari situlah rasa takut gagal berubah jadi rasa takut memulai. Semakin lama kita menunda, semakin besar bayangan di kepala. Karena hal yang belum kita lakukan terlihat jauh lebih menakutkan daripada hal yang sudah kita coba. Otak membesar-besarkan resiko karena tidak punya data nyata. Satu-satunya cara mengecilkan rasa takut sebenarnya sederhana. Memberi otak pengalaman. Bukan pengalaman berhasil, tapi pengalaman mencoba. Karena setiap kali kamu mencoba, otak mendapatkan bukti baru. Oh, ternyata nggak seburuk itu ya. Oh, ternyata aku masih hidup loh. Aku ternyata bisa dipelajari. Tapi ini tidak instan, dan ini tidak nyaman. Karena otak tidak suka ketidakpastian. Makanya, langkah pertama selalu terasa paling berat. Bukan karena langkahnya besar, tapi karena otak kehilangan kontrol. Dan di titik ini, banyak orang yang menyalahkan diri sendiri. Aku kurang disiplin lah, aku kurang berani, aku kurang niat. Padahal masalahnya bukan di niat, masalahnya di sistem. Otak kamu bekerja dengan cara tertentu, dan sebenarnya itu bukan salahmu. Yang bisa kamu lakukan bukan melawan otak, tapi memahami cara kerjanya. Saat kamu sadar bahwa rasa takut itu sinyal, bukan perintah, kamu mulai punya pilihan. Kamu bisa mendengarnya tanpa harus menaatinya. Takut gagal tidak harus hilang untuk kamu mulai. Takut itu boleh ada. Yang penting, takut tidak mengendalikan keputusanmu sepenuhnya. Dan mungkin, kegagalan bukan tanda bahwa kalau kamu tidak cukup. Mungkin kegagalan cuma tanda bahwa kamu sedang belajar. Kalau kamu merasa takut, itu tidak berarti kamu di jalan yang salah. Seringkali itu justru tanda bahwa kamu sedang mendekati sesuatu yang berarti. Kalau kamu masih takut memulai, ingat satu hal. Kamu tidak harus berani untuk melangkah. Kamu hanya perlu cukup sadar untuk tidak berhenti di tempat yang sama selamanya. Subscribe kalau kamu mau terus belajar memahami pikiranmu sendiri, pelan-pelan, tanpa menghakimi diri sendiri.